Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya teman-teman. Nah, di video kali ini kita akan lanjutkan pembahasan UN SMA Matematika 2017. Nah, tapi sebelum kita lanjut, silakan teman-teman untuk klik subscribe dan juga aktifkan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan updatean terbaru dari channel ini. Nah, saya tunggu dalam hitungan kelima dimulai dari sekarang. Terima kasih kepada teman-teman yang telah subscribe channel ini. Semoga menjadi amal soleh kepada teman-teman. Nah, lanjut kita akan bahas nomor 16. Di sini tentang apa? Kita bacakan. Adit menabung di setiap bulan di sebuah bank. Mana ini kursornya? Pada bulan pertama Adit menabung sebesar 80.000 dan pada bulan-bulan berikutnya uang yang ditabungkan selalu 5.000 lebih besar dari uang yang ditabungkan pada bulan sebelumnya. Jumlah uang tabungan Adit selama 1 tahun ada berapa? Nah, di sini kita mana nih pennya? Nah, ini di warna biru. Nah, di sini sebenarnya teman-teman sudah bisa kebaca sih 80.000 awalnya. Kemudian setiap bulan nambah 5.000, berarti ditambah 80.000 ditambah 85.000 ditambah 90.000 dan seterusnya sampai 12. Sebenarnya bisa dijumlahin kayak gitu, cuma kan lama. Nah, berkaitan dengan jumlah, kita menggunakan konsep deret aritmetika. Karena ini bedanya konstannya 5.000. Ini beda, ini awalnya. Berarti untuk deret aritmetika ini itu adalah Sn sama dengan N per 2 2A ditambah N-1B atau ujung tambah ujung ini. Kita kotakin. Nah, kita ketahui dulu A-nya berapa? A-nya 80.000. Kemudian bedanya 5.000. Nah, berarti ditanyanya S12 ya, karena 1 tahun itu 12 bulan. Berapa nih? Nah, kita menggunakan nolnya dibuang dulu, 0, 3 nolnya. Berarti 80 sama 5. S12 sama dengan N per 2, langsung aja. 6 ya. N-nya 12 dibagi 2, 6. Kali 2 kali A. 2 kali 80 berarti 160. Ditambah N-1 berarti 11 kali B, 55. Berarti 6 dikali berapa nih? 210 ya. 210 ya enggak? 215. Berarti jawabannya ini adalah kalau dikalikan 1290. Nah, tambah 03. Berarti jawabannya adalah C. Gitu, mudah bukan ya? Mudah. Lanjut ke nomor 16. 17. Nah, di sini 17. Sebuah zat radioaktif meluruh menjadi setengahnya dalam waktu 2 jam. Jika pada pukul 6 massa zat tersebut 1600, massa zat yang tersisa pada pukul 14.00 berapa? Nah, di sini sebenarnya kita menggunakan konsep geometri, cuma agar lebih mudah gitu. Kita pelan-pelan saja di sini. Di sini yang ini kan waktu ya. Waktu. Kemudian ada massa zat. Masanya. Untuk waktu pertama itu kan 6 ya, jam 6. Berapa tuh massa zatnya? 1600. Terus lihat dalam waktu 2 jam dia meluruh itu ya berarti menyusut gitu kan, menjadi setengahnya. Berarti semakin kecil dong. Berarti ketika 2 jam tambah 2 jam 08. Setengahnya ini berapa nih? 800. Tambah 2 jam lagi 10. Berapa nih? 400. Tambah 2 jam lagi 12. Berapa? 200. Tambah 2 jam lagi 14. Berapa nih? 100. Jadi pukul 14 itu ada
100 gram. Mudah ya? Mudah. Lanjut nomor 18. Nah, di sini nomor 18 itu tentang prolin lagi, sama seperti nomor 12 sebelumnya. Nah, biasanya teman-teman bingung kalau udah ada bentuk persen-persen kayak gini. Pokoknya pertama baca dulu, pahami. Nah, di sini kalau prolin saya siapin tabel. Di sini tabelnya yang gede. Biasanya ada 2 sih. Coba buktiin. Pengrajin tas memproduksi 2 jenis tas. Berarti 2 jenis tas nih. Jenis 1 atau di sini model ya. Model 1, model 2. Untuk tas model 1 modalnya ya. Modal berarti model sama modal. Modalnya berapa nih untuk model 1? 20.000. Untuk model 2 berapa? Oh, belum. Dengan keuntungan 40%. Untungnya 40%, berarti 40% dari 20.000 berapa? 8.000 ya. 8.000. Nolnya 3 nih. 8.000. Kemudian model 2. Model 2 itu modalnya 30.000. Kemudian untungnya itu 30%. Kaliin aja 9.000 ya. Ada lagi nggak? Jika modal yang tersedia setiap harinya 1 juta ya, berarti ini ada jumlah dong. Jumlah nanti harus kurang dari 1 juta modalnya gitu kan. Terus untungnya ada nggak? Enggak lah. Dan apa nih, paling banyak hanya dapat memproduksi 40 tas. Berarti ada produksi nih. Produksi. Berarti model 11, misalnya model 22, 1 juga dong. Dia itu harus kurang dari 40 tas. Udah gini. Ini kayak gini. Terus mau gimana lagi? Sebenarnya dari sini, dari tabel. Nah, ditanyakannya apa? Keuntungan terbesar yang dapat dicapai pengrajin tas tersebut. Untung itu kan. Untungnya, tapi dalam bentuk persen. Berarti kita harus coba satu-satu. Nah, tapi biasanya kalau keuntungan itu ada di titik potong dari persamaan ini. Jadi, tapi kita coba satu-satu. Jadi ada 3 kemungkinannya. Ada yang pertama nih. Ketika kita produksi, ini misalnya X ya. Model 1X, model 2Y. Nah, Y. Berarti ketika X-nya kita produksi, Y-nya kita nggak produksi 0. Nah, untungnya berapa? Gitu kan. Tapi sebelum keuntung, kita lihat modalnya memenuhi nggak? Apakah lebih dari 1 juta? Modalnya itu kan di sini 20.000. Nah, di sini kan modalnya itu kan 20.000 ya. Berarti modal 20.000 dikali 40 ya. Karena 40 ini. Berapa nih? 800.000. Memenuhi nggak? Memenuhi dong. Karena ini 1 juta. Berarti untungnya? Ya udah, untungnya kan 8.000. Tinggal 8.000 dikali 40 berapa nih? 320.000. Ini untung yang pertama. Kemudian ada nih yang kedua.
Ketika X-nya kita tidak produksi, tapi Y-nya kita produksi. Berapa tuh? Kita lihat sebelum ke untung modalnya dulu. Modalnya berarti kan 30.000 ya. Kali 40 berapa tuh? 1.200.000. Sedangkan di sini modalnya tidak boleh lebih dari 1 juta. Berarti ini tidak memenuhi dong. Jadi kita gak usah hitung untung. Tidak memenuhi. Berarti lanjut yang ketiga. Di sini kita tulis yang ketiga itu ketika X-nya kita produksi, Y-nya juga kita produksi gitu. Berarti untungnya berapa kalau kita produksi keduanya? Nah, saya curiga ke sini sih. Coba lihat ya. Berarti di sini ada persamaan untuk dapat X dan Y-nya. Ini kan ada 20.000 ditambah 30.000 Y, ini X ya, sama dengan 1 juta. Berarti 1 juta kan nolnya 6 ya. Kita coret nolnya berapa nih? 5. Berarti sisanya 2X ditambah 3Y sama dengan 100. Dicoret nolnya. Kemudian yang kedua di sini ada X tambah Y sama dengan 40. Jadi kalau kita kali 2 biar 2-nya sama, 2X ditambah 2Y sama dengan 40 kali 2, 80. Kita kurangi, coret. 3 kurang 2, 1. Berarti Y sama dengan 20. Nah, ketika dapat Y 20, X-nya berapa? Substitusi aja, berarti X sama dengan, berarti 80 ya, dikurangi 20 berapa? Bukan 80 dong, 40 dikurangi 20, 20. Kan X tambah Y sama dengan 40 ya. Dapat X-nya 20, Y-nya 20. Ya udah, kita cari modalnya. Modalnya berapa dong? 20 dikali untuk yang baju model 1. Untuk yang model 1 itu berarti kan 20 dikali berapa nih? 20 juga. 20.000 ditambah 20 dikali 30. Berapa nih? 400 tambah berapa nih? 600. Pas ya 1 juta ya? Pas 1 juta. Berarti untuk untungnya 20 dikali 40 ditambah 20 kali 40 juga. Berapa nih? Ini kan 4 kali 2, 8 ya. 800 ditambah 800. Nah, gitu kan. Salah. Untuk untung berarti kan di sini 20 dikali untuk yang model 1 itu kan 8.000 ya. Ditambah 20 dikali yang model 2 itu adalah 9.000. Berapa nih? 16.000 tambah 18.000. Berarti ini berapa nih? 340. Berarti lebih besar mana? Lebih besar ini dong dibandingkan yang ini. Berarti ini dapat untungnya 340.000. Ini jawabannya. Hanya saja dia minta persen. Ya udah, kita ubah ke persen. Untung dibagi modalnya berapa? 1 juta kali 100%. Coret 2, coret 2. Tuh 2, 3, 4, coret 4. Tuh 2, 3, 4, coret 4. Berarti sisanya
34%. Yaitu jawabannya adalah B. Kayak gitu. Mudah ya. Semoga paham gitu. Intinya kita menggunakan tabel. Lanjut nomor 19. Nah, ini akan sedikit cepat untuk limit ini. Karena di video sebelumnya saya pernah membagikan trik cara cepat untuk limit. Nah, cara cepatnya gini. Kita turunkan semuanya tanpa akar gitu. Akarnya hiraukan saja. Di atas turunkan 2x, turunan dari 16 kan 0. Usah turunan 1 0, turunan dari x itu 1 karena ada min 1. Turunan dari 3 0, gak usah ditulis. Setelah diturunkan keduanya, karena lihat akarnya ada di bawah. Ke atas kan 1. Karena ini negatif jadi positif. Akar x min 3. Substitusi deh. 2 dikali berapa nih? 4 ya. 4 kali 1 ditambah. Kalau ini 1, ini udah pasti 1. Gak usah dihitung. Negatif 1. Coba buktikan. Masukin 4. 4 kurang 3, 1. Akar 1, 1. Ini 2. 2 kali 4, 8 kali 2, 16. 16 dibagi min 1, min 16. Jadi jawabannya adalah A. Mudah bukan? Lanjut nomor 20. Untuk nomor 20 ini gampang sekali. Ini cara cepatnya itu adalah B min Q per 2 akar A. Tapi bentuknya harus kayak gini. Limit X mendekati tak hingga akar dari, harus akar ya. X kuadrat ditambah BX tambah C dikurangi A harus sama. X kuadrat tambah PX tambah Q gitu. Ini bentuknya harus kayak gini. Ini juga berarti kita rubah bentuk dari ini menjadi ini. Gimana caranya? Karena ini nggak akar. Kita akarin gimana? Berarti akar dipangkatin gitu. Jadi akar, tulis lagi ya, limit X mendekati tak hingga. Akar berarti berapa nih? Kuadratin 4x kuadrat. Kurangi 4x kuadrat tambah x tambah 3. Berarti ini artinya B-nya 0 karena nggak ada. C-nya juga 0, nggak ada. Nggak apa-apa. Berarti B min Q, B-nya 0 dikurangi Q-nya berapa? 1 per 2 akar, A-nya 4. Berarti negatif 1 per akar 4 itu 2. 2 ke 2, 4. Negatif 1 per 4. Jawabannya adalah B. Cepat ya. Ya, kayak gitu. Nah, seperti itu untuk video kali ini. Semoga teman-teman dapat mengerti. Jika ada yang belum paham, silahkan komentar. Nah, silahkan teman-teman juga share ke teman-temannya gitu, agar dapat mengetahui video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.